Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para hadirin, para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia kesehatan, sehat semuanya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah masih diberikan istiqomah di dalam taat, istiqomah di dalam bermajelis ilmu, istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, ini apa nikmat yang besar dari Allah, termasuk kenikmatan iman dan Islam ya. Karena beberapa saudara kita itu ya diuji kenikmatannya itu, keimanan dan keislamannya diuji. Saudara kita di Palestina itu ujiannya luar biasa. Belum tentu kita kuat. Belum tentu kita yang diuji seperti itu kita kuat. Saudara kita yang ada di pinggiran, berada di pelosok-pelosok desa, yang mana kalau mau sholat itu jauh ya, ada yang jauh dari majelis taklim ya. Ada yang mau Jumatan aja harus perjalanan jauh juga ada itu. Nah, kita yang tinggal di sini tuh harusnya banyak bersyukur ini, Pak. Masjid dekat, majelis taklim ada ya kan, teman yang diajak ngaji ada ya. Saya yakin kalau seandainya kok kita itu nggak punya teman, nggak ada yang ngajak ngaji gitu, kayaknya ngaji sendiri kadang berat, Pak, ada rasa males gitu. Tapi kalau kita punya sahabat yang soleh, punya teman-teman yang soleh, yang mengingatkan di dalam kebaikan, insya Allah ngajinya kita bisa semangat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada teladan kita semuanya, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita saat ini dalam rangka mengikuti sunnah beliau, alhamdulillah. Kita dalam rangka mengikuti ajaran-ajaran beliau, menggali tinggalan beliau, yaitu ilmu ya. Dan semoga kita juga diberikan istiqomah, senantiasa sholawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, agar kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, langsung saja kita mulai majelis kita dengan umul kitab seperti biasa. Kemudian kita baca satu surat. Izin saya baca satu surat full dulu bareng-bareng, baru kita jelaskan sedikit artinya atau terjemahnya yang ringkes gitu, biar ada oleh-oleh sebulan sekali dari saya yang alhamdulillah diberikan istiqomah bisa hadir sebulan sekali di sini. Dan saya berharap kepada Allah kalau nanti suatu saat ya nyawa yang ada di dalam tubuh ini diambil ya, kita semuanya wafat ya, kemudian ada berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Ustadz Fulan, semoga panjenengan semuanya tetap saling mendoakan ya.
ya antara teman-temannya, mungkin sahabat-sahabatnya gitu ya, apalagi guru-gurunya kan begitu ya, guru-guru ngajinya ya, semoga saling mendoakan di dalam kebaikan ya, saling mendoakan ampunan yang paling penting. Saya kalau ketemu santri itu, kalau ada yang sholat duha kemudian khusyuk sholatnya, kemudian dia berdoa Pak, doanya lama banget, saya tunggu ya, kemudian saya jawil setelah selesai, Mas besok kalau berdoa saya minta tolong banget sebut nama saya, doakan saya ampunan. Kenapa Pak? Kita nggak tahu ya, bisa jadi doanya santri itu mustajab ya, santri yang soleh itu Insya Allah, yang ketika berdoa dia sampai meneteskan air mata itu, saya melihat Masya Allah, anak yang bakti sama orang tuanya, yang mendoakan kebaikan orang tuanya, yang mendoakan kebaikan guru-gurunya, ini Masya Allah ya. Mungkin apa tak lupa saya meminta doa kepada panjenengan ya, barangkali panjenengan semuanya pernah merasakan memondokkan anak ya, dan itu saya rasakan tahun ini. Semoga anak saya yang pertama diberikan keistiqomahan, kekuatan ya, mohon doanya ya, dan apa namanya kerasan ya, bisa kerasan di pondok pesantren. Dan saya sering mengingatkan kepada para jamaah agar jangan takut menyekolahkan anak ke pesantren ya. Mungkin awal-awal sedih Pak ya, ditinggal anak ya, kadang ya nangis kan gitu ya, tapi insya Allah itu demi masa depan anak kita gitu ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beringis monggo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Monggo. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Monggo. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beringis monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shad dikasrah ya, musnya ditarik. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Monggo berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, saya ingatkan salah satu bacaan nabr ya. Ada hukum nabr di dalam Al-Quran itu apabila ada mat lazim ya, panjang ketemu dengan tasdid itu. Tasdidnya waladdall. Nah ini nabernya di mana? Naber itu kan menaikkan, meninggikan suara. Saya masih sampaikan panjenengan, semoga masih ingat ya. Jadi tidak
waladdallin. Ya, sebenarnya menampakkan tasdidnya itu menaikkan tadi, menaberkan tadi tasdidnya juga ada, nabernya ada. Waladdallani. Menaikkan ini namanya disebut dengan naber. Ya, bisa dibuka nanti googling aja ya. Ada kira-kira Syekh Aiman itu menjelaskan mungkin 4 kalau enggak 5 ya. Naber itu ada beberapa di dalam Al-Qur'an ya. Di antaranya itu ya, di dalam surat Al-Fatihah yang waladdallin ya, dol. Nah, ini namanya apa? Naber ya. Tapi kalau secara tajwid ya namanya mat lazim muthaqal qilmi ya, mat lazim muthaqal qilmi yang dibaca 6 harokat ya. Bacanya berapa? 6 harokat ya. Tak lupa di situ ada naber ya. Baik, saya lanjutkan. Yang bawa juz ama, yang bawa HP silakan searching surat Al-Asr ya. Surah Al-Asr ya. Kemarin itu Al-Humazah ya, Bapak Ibu, saya masih ingat cerita tentang orang yang mengumpulkan harta, ngitung-ngitung duit, ngitung-ngitung hartanya itu ya. Itu ada di surah Al-Humazah ya, itu celaka itu bagi orang pengumpat ya, pencela ya. Ya wailul likulli humazatil lumazah. Nah, sekarang kita masuk ke surah ke 103 nggih. Ya, surah Al-Asr ya. Iki pendek Pak, rampungnya gasik gitu ya. Rampung gasik ya, nanti bisa santai-santai makan dulu ya. Ya kita tidak tahu, nanti penjelasannya ini panjang nih sebenarnya ini surat Al-Asr. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga saya pernah membacanya, bagus ini. Baik, kita ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ya, nanti saya baca 2 kali. Pertama waqaf, yang kedua wasol. Ya, kita waqaf dulu boleh ya, boleh aja, boleh tidak apa-apa. Berarti di akhir ayat tidak apa-apa. Cuma di sini ada lam, ada tanda lam di atas ayat itu. Di Quran kan macam-macam ini. Nah, ini di sini di Quran yang Samil ini terjemah ya. Ini ada tanda lam, berarti di sini ulama ya menganjurkan lanjut juga bagus ya, tapi berhentinya nanti di ilah ya. Tapi kita wakaf dulu. Wal asr, monggo. Menampakkan huruf yang kedua. Ya, sebenarnya ini ada ikhtilaf ya Bapak Ibu nggih. Ya, tapi saya mengambil pendapat menampakkan huruf yang kedua sama seperti wal fajr, wal asr. Ya, jadi roknya tetap nampak nggih. Saya mulai wal asr, monggo. Wal asr. Innal insana lafi khusr, monggo. Pertama harful gunnah dibaca dengung 2 harokat. Yang kedua iasa ifa hakiki juga bacaan dengung samar ya. Saya ulangi lagi. Innal insana lafi khusr. Monggo. Baik, kita tarik nafas, kita akan wasol ya, wasol nggih, kita wasol. Wasol itu lanjut ya. Wal asri innal insana lafi husrin illa, husnya ditarik, khusrin illa ya. Saya ulangi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, monggo. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Kita lanjut ya. Kita wakaf di Qalqalah kubro ya, tapi di situ ada lam.
Tapi kalau kuat sebenarnya wasol sampai akhir bagus. Ya kita coba berhenti di qalqalah kubro saja ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqo ya. Haqqo ya, ditahan karena ada tasdid sebentar ya, kemudian dipantulkan ya. Wa tawasaw bil haqqo ya. Monggo illalladzi 1 2 3 illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqo. Nah kalau ini ibtidaknya atau lanjutnya ngulanginya dari watawa ya, ini melanjutkannya dari watawa. Watawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Monggo. Watawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua wasol ya. Wasol enggak apa-apa nih kalau kuat ya. Kita coba dulu. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 1 2 3 silakan. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, semoga yang semangat ngaji ini dapat pahala per hurufnya 10 kebaikan. Amin. Baik, kita baca yang utama. Ini kalau biasa saya baca sebenarnya ini, okay? Saya ulangi dari awal sampai akhir, monggo diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Monggo. Itu huruf kha ya, khu khus ya. Kalau ha kan khus gitu. Nah ini kha khus ya, kha ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Monggo. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang sering terjadi kesalahan watawasaw bil haqqi watawani. Ki-nya dibaca panjang. Ya, harusnya ki-nya dibaca pendek. Ini yang sering terjadi kan, kadang ki-nya itu dibaca panjang. Tapi kalau nggak kuat tadi sudah saya ajari, cara berhentinya wakofnya itu sudah saya ajarkan. Harapan saya ini sebenarnya surat-surat pendek yang mungkin sering dibaca ketika sholat, selain Al-Ikhlas, Al-Kausar, ya toh, Al-Asr ya, ini sama apalagi itu Al-Quraisy, ini juga pendek ya. Al-Ikhlas ya, nah itu pendek-pendek yang sering dibaca ketika sholat ya. Huruf shad di sini saya garis bawahi ya. Nah, kita sebelum saya baca artinya, tolong kita latihan huruf so yang benar dulu ya. Mumpung ada papan tulis, ini saya tak nulis dikit. Lah sepedole hilang. Ya wis enggak usah wis. Ya? Enggak apa-apa, enggak usah, Pak. Ya ini tak cerita sedikit. Huruf shad itu so ya, di sini ada banyak huruf shad ini. Wal 'asr ya. Huruf shad itu keluar dari ujung lidah, nempel ke apa? Aduh, langit-langit tinggi sekali. Nempel ke gigi bawah ya. Ya, gigi bawah ya, masuk langit-langit.
Huruf shad itu ya ujung lidah nempel ke gigi bawah. Punya kakak namanya sin, punya adik namanya za. Ya, kita ucapkan dulu za. Ada kayak z gitu ya, za. Oh, kita ucapkan anak kedua. Bayangkan ini anak kedua ya, sa. Nah, ini anak ketiga nih. Ini kudune ujung lidahnya ndak usah kemana-mana nih. Coba sa. Kalau saya mangap, jenengan mangap aja ya, tolong ya. Coba sa, so, lagi sa, so. Nah, ini biar ujung lidahnya nggak lepas. Ya. Kesalahan yang sering terjadi ujung lidahnya lepas. So, so, so. Kesalahan yang kedua, ujung lidahnya sudah nempel ke gigi bawah. So, 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 tetapi kurang terangkat pangkal lidahnya, maka disebut ditambahkan sifat di situ al-isti'la. Ya, sebenarnya sifatnya 6. Cuman ada sifat menonjol namanya isti'la, terangkat pangkal lidah. Ya. Baik, kita ucapkan dulu. So, 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 so. Ini lihat, dengarkan. Suaranya berubah nanti. So, 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 so. Nah, ini yang terakhir itu yang mulai betul itu. So, so, so. Salah lagi. So, so, so. Salah tambah salah banget nih. So, 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 so ini. Nah, ini pengucapan huruf shad di dalam surat Al-Asr paling tidak jenengan banyak latihan ya. Ya, sekarang latihannya gimana Ustadz? Tadi caranya ucapkan sin dulu, coba. Sa. Tetap mangap mawon, coba. Sa. So. Angkat pangkal lidahnya. So. So. Yang biasa so. Yang biasa dulu. So. Lagi so. Lagi so. Angkat. So. Angkat. So. Angkat lagi. So. Nah, saya tanya ibu-ibu yang banyak ini, gampang Pak? Apa susah Bu? Loh, susah ini. Bapak-bapak ada yang sudah biasa mengangkat pangkal lidah huruf shadnya? Sampun nggih, alhamdulillah nggih, bisa nggih. Ya, ini tahsin dulu sebentar Pak ya. Nah, ininya apa namanya? Huruf shad di dalam surat Al-Asr ini kan kata. Loh, nak misalnya jenengan tidak apa namanya melafalkannya dengan baik kan kurang baik kan gitu. Jadi sehingga jenengan harus melafalkan huruf shadnya ini dengan baik. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 huruf shad ini Pak. Ada 4 huruf shad ya. Baik bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, enten sing dintangkletke mboten ini sebelum saya bahas terjemahipun surah Al-Asr ya. Ini masalah tajwid dulu monggo. Ya maaf ini karena keterbatasan ilmu saya ya, saya sampaikan seperti itu aja tadi ya. Gimana Pak? Sampun? 4 ya huruf shadnya? 5. Oh kurang berarti. 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5 yang terakhir ya. Ya ada 5 huruf shad, matur suwun. Ada 5 huruf shad ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan nggih. Allah Ta'ala berfirman tenggene surah Al-Asr ayat pertama, wal asr, yang artinya demi masa. Ada yang mengatakan demi waktu asar ya. Demi masa ya, demi masa di sini waktu ya. Ada yang mengatakannya waktu asar ya, tapi ini Al-Asr di sini yang dimaksud adalah demi masa, demi waktu. Ini ayat yang maaf ya, kalau ada sumpah di dalam Al-Quran itu berarti surat ini penting Pak. Wal fajr ada sumpah di situ berarti penting ya. Wal asr ada sumpah di situ berarti ini ayat-ayat penting ini. Artinya harus dihayati, diamalkan ya. Innal insana lafi khusr. Inna sesungguhnya al insana menungso niku lafi khusr ya, dalam keadaan rugi.
Ya rugi karena apa? Yo waktunya sia-sia. Wong dikai umur dawa kok yo ora gawe taat gitu loh. Padahal barokahnya umur itu kan tandane umurnya digunakan dalam ketaatan ya. Maka saya doanya, ya Allah paringi umur panjang dan barokah. Aja gur umur panjang toh. Ya, panjang dan barokah itu artinya ya umurnya panjang tapi umurnya habis untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Ya enten sing dikai umur dawa niku lho, Pak. Cerita kali kula kok dhisik aku ora sinau ngaji, kok dhisik aku ora salat tenanan nih. Misale ngoten nggih. Ya. Jadi doanya kita kepada Allah, ya Allah berikanlah kita umur yang panjang dan barokah. Artinya umur kita habis digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi kita nggak rugi ya. Rugi kenapa? Karena ini banyak orang yang merasa rugi ya. Rugi dalam artian diberikan umur kok malah kanggo maksiat. Ya ini diberikan umur oleh Allah, diberikan waktu ya sama-sama 24 jam, tapi cara memanfaatkannya beda-beda ya toh. Sekarang tidurnya manusia itu kan 8 jam per hari. Nah kalikan sebulan itu loh 240 jam. Nah kalau 240 jam berarti sama dengan berapa hari? 10 hari. Bayang no Pak itu. 10 hari kita tidur, 20 hari kita melek gitu. Makanya saya tidak heran dengan produktivitas para salafus soleh, sahabat, tabiin, tabiin, para ulama itu luar biasa Pak. Umurnya sama tulisannya itu Masya Allah ya, tebel tulisannya Pak ya, berkah itu umurnya Masya Allah. Itu yang nulis Sahih Bukhari ini Masya Allah, itu apa enggak barokahnya luar biasa. Sahih Muslim, menulis apa lagi kitab yang sering tafsir Ibnu Katsir ya, terus menulis yang kitab yang sering dibaca umat Islam, sering jadi rujukan, itu ya umurnya tidak panjang tetapi kan barokah. Lah kita di dunia ini harus punya karya Pak, dan seorang itu kan punya skill beda-beda, nggak harus nulis tak karyanya apa, yang penting ada tinggalan kita selama di dunia itu ya, karya yang bersifat manfaat bagi sesama ya kan. Hadirin yang berbahagia, ini apa ayat kedua. Ayat yang ketiga, illal ladzina amanu, kecuali sinten wong sing nggadahi iman ya, orang yang memiliki iman di dalam hatinya ya. Iman itu kan apa? Wa amanahum min khauf ya, pernah saya sampaikan artinya memberi jaminan keamanan. Kalau iman secara lugha atasdik ya, meyakini, membenarkan ya. Kalau iman secara syariat qaulul qalbi wa amalul qalbi, qaulul lisan wa amalul lisan wa amalul jawarih ya. Ini iman ini. Ucapan hati, amalan hati, ucapan lisan, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ini iman itu, terdiri dari 5 itu ya. Kalau yang belum pernah silakan dicatat itu. Ucapan hati, amalan hati, ucapan lisan yaitu dengan syahadat, amalan lisan yuk kita zikir ngaji, wa amalul jawarih ya, amalan anggota badan yuk kita sholat, kita puasa gitu. Itu amalul jawarih ya. Iman itu kan pengertiannya seperti itu secara syariat. Nah kalau kita bicara masalah iman itu kan menarik Pak. Coba kita tengok dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman ya. Terusannya mesti kalau nggak perintah apa? Larangan, kemudian kewajiban gitu. Kutiba alaikumusiyam. Berarti sing iso nglakoni itu kewajiban iku ya wong sing nggadahi iman. Lha nek mboten nggadahi iman niku enten degan awan-awan niku boleh. Poso-poso Ramadan niku ya kalah lho Pak tenan. Soalnya mboten nggadahi iman. Ana kerja abot kok direwangi mboten poso gitu. Padahal secara fikih itu orang yang kerja keras paginya itu kudungan Pak, kudu tetap niat puasa dulu, tetap sahur ya.
Baru ketika dia itu bekerja mungkin siang hari kok sudah merasa lemes meh semaput, itu baru boleh berbuka, Pak. Neng nak tesih kuat, ya jenengan kudu tetap puasa. Nggih. Ternyata tidak boleh meniatkan malamnya besok saya tidak puasa Ramadan, tidak boleh. Misalnya ini Ramadan ya, saya besok kuli bangunan itu. Kemudian aku niat ngomong karo bojone kula, aku sesuk ora sahur. Lho ngopo ora sahur? Aku arep kerja kuli yo. Nah, itu nggak boleh sebenarnya, Pak. Nggak boleh. Ya. Meniatkan besok tidak puasa nggak boleh, tandanya lemah iman ini. Jadi ilal ladzina amanu, kecuali orang yang apa? Memiliki iman di dalam hatinya ya. Insya Allah nggak rugi. Ya, karena orang mukmin ini mesti dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini tolong dipahami. Dan iman itu kan ada kadang naik dan kadang turun. Maaf, iman naik manakala taat dan iman turun manakala maksiat. Ya. Pas kita seperti ini imannya naik boten? Alhamdulillah. Pas kita sendiri ya belum tentu. Apalagi sendiri ada HP selancar kuotanya banyak. Wah, yes. Ini bisa lemah iman ini ya. Artinya iman naik manakala taat dan iman turun manakala maksiat. Maksiatnya lagi dimulai pada mata dan maksiatnya perempuan bisa jadi dengan lisan ya. Sehingga laki-laki itu terkenal paling sulit menjaga mata. Misal ini ada air minum ya, pas pengajian gini ibu-ibu dari belakang lewat swantik masih muda itu, kira-kira jenengan ngedepi aku apa ngedepi nganu sing wedang, Pak? Kira-kira lho, Pak, tak tekoni tenan lho iki. Muesale lho wis ya duandane wayu, tiba-tiba monggo Pak Ustaz itu. Ustadznya yang ngisi yang lali barang, Pak, bisa jadi gitu ya, karena apa namanya ada wanita cantik lewat kan gitu ya. Sehingga itu paling sulit laki-laki menjaga matanya. Sehingga saya sarankan ibu-ibu di rumah yo, ya Allah muga-muga padha dandan sing ayu, Pak. Ini bojone dandan ayu mboten, Pak, tak tenggelem, Pak. Ya, mosok dasteran suwek kecut, Pak, mboten to, Pak. Biasanya ibu-ibu yo kudu dandani ayu, yo ditukokne diragati, Pak. Jangan tukoke fresh care tok, ya skincare barang kan gitu. Jadi tidak hanya apa fresh care yang buat keroan gitu, tapi skincare juga dibutuhkan oleh ibu-ibu. Ya. Ya Bu ya. Ibu-ibu pakai skincare buatan Bu? Nah, itu tuh Pak, diragati ya. Karena paling sulit laki-laki menjaga mata. Wah, ibu-ibu nak duandan nayu tuh kok ke pakaian saya ngapik, maaf. Pakaian khusus perempuan di dalam rumah ya Pak, buat tangkrek ke meja, buat deloki loh Pak, pahalanya luar biasa Pak ini. Tenan saya itu Pak, masya Allah di pahalanya nih. Jadi artinya berkahnya menikah di situ ya. Jadi pentingnya laki-laki menjaga mata tadi, godul basor ya. Saya tertarik dengan kisahnya Imam Asy-Syafi'i ya. Bahkan Imam Syafi'i itu saking menjaga berkahnya ilmu ya Pak ya. Itu lihat betis perempuan saja hafalannya error. Betis loh Pak, bayangin Pak, betis tersingkap kena angin Pak. Betis kan masih di bawah ya toh Pak nggih. Lah sakniki betis mboten Pak, berat ya kan ya, menjaga pandangan laki-laki kan berat kan itu. Jadi artinya semoga kita bisa istiqomah Pak menjaga pandangannya. Alhamdulillah kalau lihat wanita cantik, alhamdulillah masih punya istri di rumah gitu ya. Ya, jadi ada di rumah begitu. Dan paling sulit wanita menjaga lisan. Makanya laki-laki menangis memegang mata dan perempuan menangis memegang mulutnya. Bisa jadi sumber dosanya di situ. Ya. Maka hadirin yang berbahagia, maka ketika kita insya Allah masuk jannah, kita senang para laki-laki dengan bidadari-bidadari surga, dan kita juga senang dengan ratunya bidadari surga ya kan, masya Allah. Pas mau masuk rumah yang ada di surga, ternyata itu bukan ratunya kita ya, itu malah selernya atau pembantu kita. Dan ratunya di mana? Masih di dalam. Buka pintu rumah,
ketemu yang apa pembantunya lagi, masya Allah itu. Ratunya di mana? Masih di dalam kamar. Ya, pas dibuka kamar, ternyata alhamdulillah ketemu ratunya bidadari surga. Siapa Pak? Istri kita di dunia. Ya. Semoga tidak ada yang ngomong ketemu kue meneh kan gitu ya. Semoga gak ada. Tidak ada yang ngomong gitu. Semoga Pak. Malah seneng loh. Nah jenengan ngomong aku cinta kamu karena Allah. Lah kalau cinta karena Allah, cinta mati itu ya cinta sehidup semati sampai surga ya Pak G. Ya. Jadi jangan sampai suaminya di surga, istrinya di neraka, atau istrinya di surga, ya suaminya di neraka. Nabi Nuh alaihissalam insya Allah masuk surga ya kan. Istrinya dan kan anak-anaknya ya karena ingkar bisa jadi masuk neraka. Fir'aun laknatullah suaminya masuk neraka, istrinya Asyah masuk surga. Masya Allah ya, ini kan semoga ya kita ini para laki-laki bisa membawa istri dan anak-anak kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kok saya ngomong para laki-laki? Karena demi Allah, demi Allah, demi Allah. Wallahi billahi tallahi. 3 kali ini saya ngomong ini Bapak-bapak. Rungokno tenan. Sesuk sampeyan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban dari siapa? Dari kelakuan istrinya atau kelakuan anak-anaknya. Wabil khusus anak perempuannya. Maka yang punya anak perempuan jaga baik-baik ya. Jangan sampai anak perempuan kita keluar rumah tidak menutup aurat ya kan, bahkan bermaksiat, naudzubillah. Jangan sampai Pak nggih, pangapunten ya. Bagi yang punya 3 anak perempuan, semoga dimudahkan mendidiknya, dan insya Allah ya berdasarkan hadis Nabi SAW, siapa yang punya 3 anak perempuan dan bisa mendidiknya, semoga bisa masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maaf, selain saya yang punya 3 anak perempuan, sinten? Oh, Masya Allah ada ya Pak ya. Ya Bu ya, dijaga baik-baik anak perempuan ini, berat ya bimbingnya ini ya. Ya ini Masya Allah. Ustaz Zainal ya, semoga banyak anak banyak rezeki ya. Ya setiap anak ada rezeki Pak ya, alhamdulillah. Innal insana lafi khusr ya, tadi iman. Oh ya lupa Pak, iman itu ada 3 tingkatan Pak nggih. Aslul iman, al iman al wajib, al iman al mustahab. Sik rada cepet sithik. Aslul iman itu iman ala kadarnya, wongi disebut muslim neng fasik ya Pak. Muslim neng kadang maksiat ya, iki iman sing paling rendah. Ngakune Islam neng ora salat ya enek Pak. Ngakune Islam neng ra poso ya enten. Ngakune Islam neng pelit ya zakat ra gelem gitu. Apa meneh sedekah, bangun masjid eto-etoran duwe gitu. Nah itu apa namanya? Muslim yang fasik ya, muslim yang maksiat ya, atau mu'alaf ini juga disebut aslul iman. Yang kedua al iman al wajib, orangnya disebut mukmin ya. Ini ciri-cirinya sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Berarti wong mukmin iki sami mawon dengan wong sing takwa nggih. Dan tingkatan iman yang paling tinggi semoga termasuk kita al iman al mustahab. Apa artinya Ustaz? Orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, plus menjalankan sunnah dari Nabi SAW. Jenengan sampun sholat wajib nggih Pak? Sampun nglakoni sholat sunnah Pak? Enggak, niki ciri-cirine ngoten niku. Pun poso wajib Ramadan nggih Pak? Alhamdulillah Ustaz. Poso sunnah Muharram Pak kemarin? Ya, ini ciri-cirinya ngoten niku ya. Ini al-iman al-mustahab ya, tingkatan iman yang tinggi ya, ini Masya Allah ini. Semoga termasuk kita semuanya ini ya, berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW. Orang yang tidak rugi yang kedua, wa'amilus salihati, dan orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebajikan atau beramal soleh. Nah, ini terutama apa Pak? Sholat, puasa, baca Quran ya, sedekah ya, Masya Allah ini. Wa'amilus salihati, yang beramal soleh ya. Saya teringat perkataan Ustadz Mustaqim ya, mudir kami di Pondok Darussahadah, ketua yayasan sekarang di Pondok Darussahadah, mudirnya Ustadz Kusdi Ridwanullah. Nah, beliau menyampaikan kalimatnya sering seperti ini: umur kita terbatas, maka carilah amal yang pahalanya tanpa batas. Ya, tolong dieling-eling ya Pak, Bu. Umur kita terbatas, maka carilah amalan yang pahalanya tanpa batas ya, pahala jariah ya. Kemarin masjid pondok
yang bangunannya belum jadi tapi pemanfaatannya 100%. Santri di situ ngaji, sholat, ya kan, taklim, kajian kitab, itu butuh apa? Gendeng, ya kan. Akhirnya dibuka donasi gendeng. Wah, langsung pada donasi. Kenapa? Karena itu apa? Umur kita terbatas tadi ya. Kita harus cari amalan yang tanpa batas itu. Ada di pinggir jalan bangun masjid. Wah, ternyata masjidnya buat pengajian rutin. Sholat jamaahnya luar biasa. Nah, kita ikut urun ya. Raketang nopo semen rong sak gitu ya, semen sak paling tidak kita ikut andil ya. Oh, saya pernah nemploki semen di sini ya. Cukup kita yang mengingatnya ya, dan Allah yang maha tahu ya. Jangan pernah menceritakan amal. Ini wa amilus sholihati, dan kita semangat di dalam beramal soleh ya, karena umur kita tadi terbatas. Wa tawasau bil haqq ya, ini saling apa? Nasihat-nasihati di dalam kebenaran. Dakwah, Pak. Sampaikanlah walaupun itu pahit. Ya, ini memang seperti itu. Ngajarkan istri dan anak-anaknya ngomong baik-baik, istriku yang saya cintai. Menutup aurat itu wajib. Maka jangan sampai aku berpisah denganmu di surga nanti. Ya, sampaikanlah walaupun itu pahit ya. Sampaikanlah kebenaran ya. Yang hak adalah yang hak, dan yang batil adalah batil ya kan. Saya teringat ya karomahnya Umar bin Khattab itu luar biasa ya, sampai setan itu ya, nyari jalan itu jalan yang tidak dilewati Umar ya Pak. Umar lewat itu ketika setan jin lihat, wih, Umar langsung minggir ya, nyari jalan ya tidak dilewati Umar bin Khattab ketika lewat. Tapi kalau kita lewat ya tidak tahu setan minggir apa dada ya tahu ya. Paling tidak itu apa istilahnya, kita harus sering zikir gitu, sering zikir ya. Atau kita baca ketika lewat di tempat sepi, a'udzu bikalimatillahi tammah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca itu ya. Atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya, agar dilindungi Allah dari gangguan setan. Ya, dakwah itu berat memang, Pak. Maka jenengan kudu istiqomah, kudu berjuang ya kan, dakwah sampai mati, paling tidak dakwah untuk keluarga kita ya. Karena setiap kita ini kan potensi bisa menjadi dai, terutama dakwah untuk keluarga kita tadi saya sampaikan ya. Ngajak orang di dalam kebaikan ya. Ngajak ini tidak harus ngomong, juga bisa lewat tulisan, ya juga bisa lewat adab atau tingkah laku. Karena adab ini kenapa penting? Karena ada sesuatu yang tidak terucap tetapi terajarkan. Niki jenenge adab. Saya tak baleni. Ada sesuatu yang tidak terucap tetapi terajarkan. Ini namanya adab. Anak kalau lihat bapaknya ngaji, kira-kira pripun, Pak? Anaknya semoga ikut ngaji ya kan gitu. Tapi ya enten bapak sing gur ngongkon tok, ono ngaji le malah bapake ning ngarep karo cah-cah ngopi gitu. Misalnya bar maghrib gitu ya. Coba bar maghrib Pak, Masya Allah jenengan pateni TV, HP diselehke gitu Pak. Anak-anak bojo dikumpulke, anak-anak bojo-bojo bojo ya Pak. Bojo siji misalnya. Nah bojo loran, bojo-bojo dikumpulke nggih Pak. Ya niku ngaji nggih. Masya Allah ya, disimak. Niku napa mboten berkah niku Pak, waktunya dan juga rumah tangganya ini masyaallah. Wa tawasau bil haqq. Ya kadang ketika kita itu disampaikan kebenaran nih, ketemu wong sombong ya enten Pak. Kula kelingan ini. Wong sing sombong niku ciri-cirine napa Pak? Tidak mau menerima nasihat, ya. Dan merasa dirinya paling benar. Nah ini ciri-ciri wong sing sombong. Suka merendahkan orang lain. Nah ini ciri-ciri wong sing sombong, nggih. Merasa dirinya benar, tidak mau menerima nasihat, suka merendahkan orang lain ya. Iki orang nek bedane karo iblis ya kan. Iblis niku jane nggih ngertos ya, yang menciptakan niku Allah ya, yang mematikan juga Allah. Lah buktinya apa? Iblis minta perpanjangan waktu umur ya sama Allah taala sampai hari kiamat ya. Dan iblis tahu nanti masuk neraka, akhirnya yang golek kanca ya kan. Ya gara-gara ya sombong dan takabur tadi, Allah ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, iblis tidak mau taat sama perintah Allah, aba wastakbar, sombong dan takabur, wa kana minal kafirin ya, termasuk orang-orang yang kafir ya. Niki Masya Allah, malaikat itu ya sempat komplain Pak, cuman kan malaikat ini makhluk Allah yang paling taat ya.
wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Ya itu, jadi malaikat ini Masya Allah makhluk yang paling taat ya. Paling taat kepada Allah Ta'ala ya. Semoga kita juga semangat di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan terakhir, watawasau bisober, dan saling nasihati di dalam kesabaran. Pas ini rampung ini ya, azannya kira-kira jam 19.50 lebih ya. Ya watawasau bisober ini di dalam tafsirnya Ibnu Katsir Pak, enten kalih Pak. Yang pertama, ini ringkasannya ngeten Pak, saling menasihat-nasihati di dalam kesabaran itu kalau ada orang yang sakit jenguk. Hadisnya ketika kita jenguk di pagi hari, kita didoakan ampunan sampai sore ya kan. Kalau kita jenguk sore hari, kita doakan ampunan sampai pagi hari, malam, sore sampai malam. Masya Allah. Maka silakan Pak, ajo pelit jenguk koncone loro niku. Enten kabar teng grup kajian parkiran dakwah, si fulan sakit, ya Allah doakan, paling tidak dibalas tak balas sih. Terus enten sing japri, ayo tengok kapan gitu. Akhirnya banyak teman-teman yang ngajak tilian gitu ya, Masya Allah. Kalau saya ndak usah Pak, jauh Pak, medungake wae kula maisimu kapan tilik Ustaz tulis, walah dadak nyewa bis gitu ya. Jadi dungake saya sehat gitu ya Pak ya, Masya Allah. Lah ya misalnya saya sakit tuh nengoke jauh ya, gue lali ya. Ustadz yang ngisi parkiran kan dekat-dekat ya. Ya Ustadz Zainal ya. Ya paling sekitaran Semarang toh rata-rata. Wah ini alhamdulillah. Pulau sing tebih dhewe. Wa tawasau bisober yang pertama tadi. Ya, saling nasihat-nasihati ketika dalam kesabaran itu maksudnya ketika ada orang sakit ya kita jenguk. Yang terakhir ketika ada orang yang meninggal dunia, panjenengan takziah, moro, dongake, nyolati, Masya Allah, nganter sampai kubur ya, kemudian menghibur orang yang ditinggalkan ya, menghibur orang yang ditinggalkan, bukan menghibur orang yang meninggal, maksudnya menghibur orang yang ditinggalkan. Artinya yang ditinggalkan itu ya keluarganya gitu ya, hiburan bagi orang meninggal ya ada, kita doakan semoga ya doa kita sampai dan diampuni dosa-dosanya di alam kubur ya. Nah, kalau teringat orang yang meninggal dunia itu kan ada dua ya Pak, Masya Allah. Ada yang di alam kubur ini diberi nikmat, ya Allah aku pengen dan kiamat, pengen mlebu swarga ketemu keluargaku. Enten sing disiksa, ya Allah aja kiamat sih ya Allah, aku pengen balik ning donya ya Allah, laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqah gitu ya. Ya Allah pengen sedekah, pengen apa lagi? Pengen sholat ya kan, pengen memperbaiki amal ya kan. Masya Allah. Jadi kita yang masih diberikan kesempatan hidup, semoga kita tidak pelit, kita senantiasa sedekah, kita menjaga sholat ya. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun. Alhamdulillah. Iki surate pendek, neng maknane luar biasa Pak. Ini dimaknai tenanan iki. Ya gandeng ilmu kula terbatas ya. Maknane sing simpel-simpel mawon nggih. Ya, jadi intinya jenengan bisa mengamalkan 4 ini ya, semoga kita tidak termasuk orang yang rugi ya kan ya, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat-nasihati dalam kebenaran ya, dan saling nasihat-nasihati di dalam kesabaran nggih. Matur suwun, saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.